kearifan lokal kami di sini itu masyarakat untuk mengambil kawasan lahan perkebunan atau peladangan itu sudah dikasih peringatan. Dua-duanya sudah sinergi. Pertama, bagaimana mempertahankan hutan tersisa ini untuk sumber air bersih, baik untuk sawah dan juga untuk kehidupan sehari-hari. Penyesalan datang terakhir, maka dari itu adanya Gerakan Hutan Indonesia ingin menjadi pengingat, menjadi gebrakan bahwasanya hutan itu adalah identitas bangsa kita dan kita harus jaga semuanya. Oleh karena itu yang kita selalu kampanyekan secara singkat saja itu jaga hutan. Kita jaga hutan, hutan jaga kita. Ya kalau kepentingan hutan ini bagi masyarakat kami di Semancuang ini memang sangat penting. Mengapa saya katakan demikian? Karena masyarakat Semancuang ini boleh dikatakan 95% petani sawah. Jadi keberadaan air itu beradanya dari kawasan hutan. Jadi di sekeliling Semancuang ini dari situlah sumber air persawahan masyarakat kami di sini. Dan juga untuk kebutuhan kehidupan juga dari situ. Sebetulnya kan secara adat, kalau di Minang ini kan tidak sejengkal pun tanah yang tidak bertuan. Tapi karena disinkronkan dengan pemerintah, namun hutan di sini masih ada yang diklaim pemerintah nih hutan lindung, APL, HPT. Tapi kan itu tidak jadi problem yang sangat kan. Jadi yang kami jadikan kawasan hutan negari sekarang ini memang hutan lindung. Kalau secara hukumnya memang tidak boleh disentuh. Tapi alhamdulillah setelah dijadikan hutan negari, itu kan yang tidak boleh hanya kayunya. Kayunya memang tidak boleh diapa-apakan. Kalau HBK-nya sudah boleh kita manfaatkan. Jadi 650 hektar inilah yang kami jaga bersama masyarakat Jorong Semancuang ini. Jadi kami sebagai pengurus ada 15 orang dan juga ada koordinator-koordinatornya untuk pengamanan kawasan yang patroli 1 kali sebulan. Koordinator itu adalah kecerdasan buatan untuk membantu LPHN untuk patroli memantau kawasan hutan. Rata-rata yang pengalaman kita pasang itu ini sekitar dari
30 sampai 50 meter ke atas supaya nggak ada kayu-kayu lain yang menghambat signalnya. Selama ini masyarakat patroli itu memang mengelilingi hutan ini. Dengan ada alat ini kan juga bisa dibantu titik koordinatnya di mana kira-kira lokasi aktivitas itu berjalan. Kalau ini kita akan kerjasama dengan RFCX namanya, Rainforest Connection. Itu terdiri dari penerima solar cell penerima sinyal matahari untuk sebagai sumber energi. Kemudian ada handphone di dalamnya dan juga ada mikrofon dan perangkat lainnya di dalamnya supaya bisa ada informasi ini sampai ke operator. Peraturan-peraturan adat atau kearifan lokal kami di sini itu memang ada. Dan aturan itu kami masyarakat untuk mengambil kawasan lahan perkebunan atau peladangan itu sudah dikasih peringatan bahwasanya dia itu tidak boleh mengambil lokasi itu di hulu sungai, di hulu-hulu sungai. Hulu sungai ini kan sekeliling Simanjungan ini. Nah, dia tidak dibenarkan. Kemudian di kemiringan 45 derajat itu juga tidak boleh. Nah, karena itu lebih besar potensi longsornya. Walaupun dia rendah, tapi potensi longsornya sangat tinggi. Sampai seorang orang lain sampai dah. Seorang orang lain sampai dah. Sudah 3 sampai nih. 3 nggak sampai. 4 orang. 4 orang lah. Ini pohon yang kami identifikasi itu menjadi pohon asu. Nah, di sini di sekitar sini ini ada sekitar 69 batang. Nah, jadi ada bermacam-macam pohon, ada pau-pau, paniang-paniang dan juga ada cempaka. Sebetulnya untuk mengadopsi pohon ini tidak harus orang tertentu. Yang sebetulnya yang kita harapkan orang-orang yang peduli dengan lingkungan dan hutan. Jadi tidak ditentukan orang-orang menengah ke atas atau apa. Pokoknya siapa saja yang mau untuk membantu. Ini kan gunanya kan untuk pelestarian hutan, dan kami di lembaga kami pergunakan dana ini untuk patroli. Nah, sekali sebulan kawan-kawan dari pengamanan kawasan dia kan patroli, dan juga sebagian dana itu kami pergunakan untuk kegiatan kemasyarakatan. Itu kan kontraknya kan 1 tahun. Misalnya seperti yang kemarin ini sampai 6 Februari. Tapi kan 1 tahun kontraknya, habis itu sudah disilakan lagi yang lain untuk mengadopsi. Ya, ini adalah air, sumber air bersih untuk kehidupan masyarakat di Jorong Simanjungan, baik untuk pengaliran irigasi sawah, juga untuk air minum dari Bukit Banio yang juga hari ini kita lindungi kayu-kayunya sebagai pohon asu, biar airnya tetap mengalir jernih dan bersih seperti ini. Airnya bening dan langsung bisa diminum, belum tercemar apa-apa di hulunya. Itu dua-duanya sudah sinergi. Pertama, bagaimana mempertahankan hutan tersisa ini
untuk sumber air bersih, baik untuk sawah dan juga untuk kehidupan sehari-hari. Untuk sawah itu kalau organik kan berarti mendorong bagaimana pengolahan yang ramah lingkungan, tidak lagi menggunakan pestisida buatan, sehingga bagaimana mereka bisa mengembangkan sendiri dari alam yang tersedia di sekitar mereka untuk sebagai sumber pupuk seperti titonia, kotoran ternak, rumput-rumputan yang sekitar mereka itu bisa diolah menjadi pupuk. Sebelumnya kita kenalkan dulu mereka dengan sekolah lapang. Sekolah lapang organik itu tahun 2016 sampai tahun 2018 3 kali proses panen. Itu masa transisi. Mereka mengamati, melakukan sendiri, sampai kita dorong bagaimana ini bisa dilegalkan secara resmi oleh negara, itu melalui Lembaga Sertifikasi Organik Sumatera Barat atau LSO. Itu 4 kali panen keempat baru bisa menjadi sertifikasi, lebih kurang luasnya 8,9 hektar yang diusulkan dari blok 20 hektar itu 15 hektar, yang keluar itu 8,9. Ya, air menjadi penentu selain juga untuk aktivitas bertani sawah, juga untuk kehidupan sehari-hari. Kita lihat di sini kan cukup banyak keluarga yang tidak bisa dipisahkan hidup dengan air, termasuk juga sumber ekonomi lain seperti ikan, belut tadi yang hidup di sawah. Kalau air itu sudah tercemar dan kotor, berarti ke depan ancaman terhadap kehidupan belut dan kehidupan ikan di sini akan menjadi punah. Kita bersama-sama dengan LPN dan kita fasilitasi salah satunya rencana kerja tahun LPN tahun 2020 ini pengembangan lahan pertanian organik. Jadi kita tidak hanya bermain di hulu lagi, dan bagaimana kelompok-kelompok lain yang mau mengembangkan, dan itu akan kita tularkan pengetahuan itu bersama petani organik yang sudah kita latih tadi. Kegiatan sehari-hari cuma petani, Bu. Soalnya kan kita di sini masyarakat kan orang petani semua. Itu ada pemeliharaan hutan yang sebelah barat, Bu. Jadi di sebelah barat itu kami jaga. Nah, makanya itu ada keuntungan bagi kami, Bu. Yang pertama sekali untuk menahan air. Soalnya air persawahan kami datangnya dari anak-anak sungai di sana, Bu. Dibiarkan aja nih, Bu. Oh, Bapak. Ini kalau dibiarkan ini udah besar, ini suatu kita sudah memproduksi pupuk organik. Ini organiknya tinggi nih, Bu. Kalau semak yang kayak begini. Tapi kalau yang kayak yang diambil tadi itu, Bu, agak kurang. Nah, ini tinggi nih, Bu. Kalau istilah kami itu ini fosfatnya tinggi nih. Fosfat sama kalium. Makanya ini dibiarkan. Nanti kalau besar ditumbang, masukkan ke sawah. Enggak dibuang-buang ke luar lah. Nah, kalau yang gulma ini sejenis ini, Bu. Nah, ini. Nah, ini yang gulma nih. Ini kan yang gulma nih. Tapi alhamdulillah kalau di lahan kami di sini, Bu, yang gulma kalau di dalam lahan sawah dia nggak bisa tumbuh karena ada keong itu, Bu. Siput untuk memakan. Jadi keong itu, Bu, disengaja dipelihara. Kalau sifatnya kalau kami keong maupun hama, Bu, di petani organik tidak boleh saling membunuh, tidak boleh. Tidak boleh. Cuman dialihkan boleh. Misalnya hama ulat, hama serangga apa macam lah,
diberi penangkal lah, dialihkan pandangannya lah begitu boleh. Kalau sering membunuh nggak boleh. Kalau keong itu selalu dididik kalau masalah kami itu. Didik kenapa? Misalnya pas sudah tanam umur padi sekitar 20 hari, masukkan keong ke sawah supaya kita tidak nyang lagi. Jumlahnya kurang. Awal ini sejarah ini Mancung ini didirikan atau dibuka lah secara masyarakat yang tua-tua di sini itu tidak mempunyai pupuk kimia satu pun sama sekali, nggak ada. Jadi mungkin lama berkelamaan, mungkin lahan itu makin lama agak kritis, cuma sama juga kayak kita ini makin lama makin tua, makin lama tuh makin tua juga. Begitu juga lahan, mulailah memakai pupuk organik sedikit-sedikit. Ada rencana kerja satu-satunya di LPH ini itu melaksanakan petani organik, maka di Warsi ada kerjasama sama kami mendatangkan PPO Santiago untuk melatih kami di sini sampai terdiri kayak segini. Jadi sampai lolosnya sertifikasi, sampai kami bisa mulai untuk menjual keluar, selebihnya baru dikonsumsi untuk masyarakat. LR ini dibangun Bu adalah khusus untuk LR organik, bukan sembarangan padi bisa digiling di sini, enggak. Ini namanya gilingan padinya. Ini tempat ngupas di atas. Jadi turun ke sini, ini tempat yang jadikan beras keluar di sana. Kalau namanya zaman dahulu itu kan kalau 2 unit kayak begini kan rice milling namanya. Rice milling namanya. Kelompok usaha perhutanan sosial. Jadi kami ini kelompok usaha perhutanan sosial ini menampung hasil dari kelompok petani organik. Jadi petani organik ini petani yang telah dilatih, yang telah profesional, yang jauh dari zat kimia. Yang selama ini antara beras organik sama konvensional itu harganya sama aja Bu, nggak ada perbedaan. Sedangkan pelakuannya beras organik ini di dalam pembiayaan pengelolaan dari lahan sampai ini menjadi beras lebih meningkat pembiayaannya daripada konvensional. Jadi penjualannya petani kepada pedagang itu sama aja. Harapan kami kalau kami berusaha sedemikian mungkin dari KUPS, dari beras konvensional kepada beras organik itu ada perbedaan. Jadi itu makanya kami dari KUPS membangun pasar bukan saja di kabupaten dan provinsi, kami akan menembus ke pasar ke Jakarta. Siapa lainnya tahu apa fungsi hutan? Tuh buat cuci tangan. Supaya tidak banjir. Supaya habis ya. Di mana kamu puang? Singgo. Mencuang karang hitam, mencuang. Hutan Itu Indonesia gerakan yang mempromosikan hutan Indonesia ke masyarakat Indonesia. Namun secara khusus kita mempunyai target ke anak muda perkotaan.
hutan nagari di atas. Banyak sekali rintangannya, ada pohon yang jatuh. Ini salah satu aktivitas di cerita dari hutan ke hutan Simancuang. Ini salah satu kampanye pelestarian hutan. Mereka tinggal bahkan lahir besar di sekitar hutan. Jadi kami justru ingin mengapresiasi dan berkomunikasi sama mereka dengan waktu yang terbatas. Jadi kita bikin aktivitas sederhana. Hutan itu Indonesia sendiri sebenarnya gerakan. Kami harapannya mewakili seluruh bangsa masyarakat Indonesia, namun dalam keterbatasannya, contoh dalam program cerita dari hutan ini namanya kami berkesempatan mengajak beberapa orang-orang hebat. Salah satu contoh, saya lagi ada di hutan Nagari Simancuang di Sumatera Barat. Ini kami membuat nama programnya Cerita dari Hutan. Dalam rangka mengkampanyekan jaga hutan, itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi kami mengumpulkan tim, 2 orang dari tim publik, lalu 2 influencer, ya selebritis atau vlogger atau apapun yang dikenal oleh publik gitu ya. Aku merasa lega karena setiap hari di sini bisa melihat pemandangan yang luar biasa, benar-benar di luar dari kebiasaan di kota ya padi, ya pegunungan, ya di hutan, dan fresh. Biasanya itu penyesalan datang terakhir. Maka dari itu adanya Gerakan Hutan Indonesia ingin menjadi pengingat, menjadi gebrakan bahwasanya hutan itu adalah identitas bangsa kita dan kita harus jaga semuanya. Oleh karena itu yang kita selalu kampanyekan secara singkat saja itu jaga hutan. Kita jaga hutan, hutan jaga kita. Explore semuanya, supaya kamu bisa melihat dunia yang nyata. Sebenarnya dunia ini seperti apa sih? Karena tanggung jawab ada di kita untuk menjaganya. Jadi jangan bilang itu nggak penting. Karena kehidupan kamu yang sekarang tidak mungkin jadi kehidupan kamu tanpa ini semua. Kenapa? Karena kita semua warga planet bumi.